Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Azhara Regilina Amelia Loka dengan NIM akhir 1101. Saya dari kelas MKU Pendidikan Kewarganegaraan 08. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Laksamana Wahyudi dengan NIM 2519 1020 1096. Perkenalkan, nama saya Maulvi Anugrah Ramadhani dengan NIM 2519 1020 1095. Di sini saya akan mewawancarai narasumber yang ada di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Adristisha Nagrisma Catherine. Di sini saya akan mewawancarai dengan topik integritas dan korupsi. Nah, sebagai mahasiswa, seberapa dekat sih korupsi dengan kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa? Menurut saya, korupsi itu sebenarnya cukup dekat dengan kehidupan mahasiswa, meskipun dari kita sendiri itu tidak menyadarinya. Contohnya seperti menyontek, memanipulasi laporan kegiatan atau laporan praktikum, atau penyalahgunaan dana organisasi sendiri. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, kenapa korupsi di Indonesia seolah sulit diberantas meskipun ada KPK dan berbagai hukum lainnya? Menurut saya, korupsi masih sulit diberantas karena masalah sudah cukup kompleks. Selain ada penegakan hukum, ada juga faktor budaya, kepentingan pribadi, dan masih adanya oknum yang menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan diri sendiri. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang ketiga, apakah budaya titip-menitip atau gratifikasi kecil di lingkungan kampus itu nyata? Mungkin bisa diberikan contohnya. Ya, menurut saya itu nyata. Karena praktik seperti itu masih bisa ditemukan di lingkungan sehari-hari. Contohnya seperti menitip nama agar lolos suatu kegiatan, meminta bantuan orang dalam mempermudah urusan tertentu, memberikan sesuatu dengan harapan mendapatkan perlakuan khusus. Nah, biasanya itu kan kita ada titip absen juga kan ya. Yeah. Ada beberapa mahasiswa yang suka titip absen dan mahasiswa sendiri itu tidak hadir dalam mata kuliah itu. Seperti itu. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang keempat itu, kenapa banyak orang yang melakukan korupsi itu salah, tetapi tetap banyak yang melakukan, bahkan orang yang berpendidikan tinggi juga? Karena mengetahui bahwa korupsi itu tidak selalu membuat orang menghindarinya. Terkadang ada godaan, kesempatan, tekanan dari lingkungan, atau anggapan bahwa tindakan tersebut tidak akan diketahui. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, sebagai mahasiswa, apa langkah konkret yang bisa dilakukan anak muda untuk melawan budaya korupsi di lingkungan terkecil? Menurut saya, langkah yang bisa dilakukan mahasiswa adalah memulai dari hal-hal kecil, seperti bersikap jujur saat mengerjakan tugas dan ujian, tidak menyalahgunakan amanah dalam berorganisasi, berani menolak kecurangan, serta membiasakan hidup transparan dalam suatu kegiatan. Baik, pertanyaan yang terakhir, satu pesan untuk pemerintah, hal paling mendesak agar generasi muda percaya bahwa Indonesia itu bisa bebas dari korupsi. Pesan saya untuk pemerintah adalah agar lebih tegas dan konsisten dalam menindak kasus korupsi tanpa pandang bulu. Dengan begitu, generasi muda dapat melihat bahwa hukum benar-benar ditegakkan dan memiliki harapan bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang lebih bersih dari korupsi. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Sekian wawancara dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hafiz Laksamana Wahyudi dengan prodi Teknik Elektro akan mewawancarai yang bertemakan tentang korupsi dan integritas. Mungkin pertama-tama bisa kita memperkenalkan dulu narasumbernya. Ya, perkenalkan, nama saya Septian Muniarkan, prodi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik. Mungkin untuk pertanyaan awal-awal saya akan mempertanyakan tentang menurut Masnya seberapa dekat sih korupsi dengan kehidupan mahasiswa itu di kehidupan sehari-harinya?
Ya, kalau ditanyakan seberapa dekat kehidupannya di sehari-hari, ini mahasiswa. Ya, Sehari mahasiswa. mahasiswa itu ya termasuk dekat ya. Kalau ngomongin soal pemerintah kan habiskan apa ya, korupsi dengan uang miliaran. Ya. Tapi kalau di lingkungan mahasiswa itu seperti hal kecil ya, kayak tipsen. Ya, masnya tipsen mungkin juga. masnya pernah tipsen, Ya, tipsen terus mungkin mencontek. Ya. Habis itu minta nilai ke dosen karena kenal, dosen nggak kenalan, nanti bisa minta nilai ke dosen. Nah itu termasuk apa ya? Termasuk korupsi. Ya, jadi korupsi nggak soal uang lah. Ya. Jadi ya itu termasuk korupsi mini yang dinormalisasikan ya mungkin di lingkungan mahasiswa seperti itu. Jadi ya intinya tipsen, menyontek gitu ya bisa jadi kegiatan lah di kegiatan korupsi ya, apalagi di kehidupan mahasiswa gitu ya. Ya, Untuk pertanyaan selanjutnya untuk Mas Septian nih. Kenapa sih korupsi di Indonesia itu sulit sekali diberantas meskipun sudah ada organisasinya yaitu KPK dan berbagai hukum? ya kalau menurut saya ya masalahnya kan bukan di hukum, Ya. tapi itu di budaya. Karena apa ya? Kan kalau kan hukum wis ada, KPK wis ada, ya kan. Tapi mental masyarakat kita itu masih menganggap kalau korupsi itu hal yang wajar lah. Karena semua orang juga apa ya susah untuk berubah, ditambah lagi kan kayak apa ya hukumnya itu masih belum setimpal lah dengan apa yang mereka perbuat gitu. Jadi nggak memberikan efek jera atau kayak kapok. Oke, baik, terima kasih Mas Septian. Untuk pertanyaan selanjutnya nih yang ketiga, apakah sih budaya titip menitip atau gratifikasi kecil di lingkungan kampus itu nyata? Contohnya itu seperti apa, Mas? Ya, jadi apa budaya titip menitip di kampus itu nyata gitu kan pertanyaannya. Nyata, Garis ya. besarnya Secara garis besar lah. ya itu nyata. Karena ini semua pasti pernah tipsen ya. Iya, tipsen tipsen. itu nyata dan itu dianggap biasa. Ya karena kayak misalnya minta tolong ke teman padahal tidak ada yang tidak masuk atau Ya. kayak mager kuliah gitu kan. Itu biar nilainya aman itu termasuk contoh kecil lah ya, termasuk Kecil sih, untuk korupsi lah ya. contoh nyata di kehidupan Ya. kampus gitu. Ya sebagai ya, itu juga ada di dunia kerja juga ada lah gitu. Jadi dianggap normal, jadi itu nyata lah, nyata ada. Oke, pertanyaan keempat teman-teman, kenapa sih banyak orang yang tahu korupsi itu salah tetapi banyak yang melakukannya, bahkan untuk orang yang berpendidikan tinggi? Nah, Ya gampang deh, karena pendidikan tinggi tidak otomatis membentuk integritas seseorang lah gitu. Karena orang bisa sangat pintar tapi tidak punya nilai jujur yang kuat gitu. Jadi kayak percuma kalau pintar tapi nggak jujur. jujur ya. Saya kan sekarang kita lihat sendiri kan ya yang di kasus-kasus korupsi di berita kan itu juga orang-orang berpendidikan tinggi. Ya, pendidikan tinggi juga. Jadi gak menutup kemungkinan kalau pendidikan tinggi itu jujur tidak korupsi, ya enggak. Malah orang-orang berpendidikan tinggi itu yang memiliki chance korupsi yang tinggi karena ya dia tahu celah, pintar kan, gitu. Jadi apa ya? Kadang ya itu tergantung apa namanya pola pikirnya lah ya. pola Pikir lah, meskipun pintar ya kadang-kadang ada juga pola pikirnya, saya memanfaatkan kepintaran ini untuk melakukan ya korupsi, bisa. gitu. Jadi bukan tolak ukur pendidikan Ya. tinggi, bukan tolak ukur kejujuran. Ya, kejujuran. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya nih Mas, sebagai mahasiswa nih, mungkin apa langkah yang konkret yang bisa dilakukan anak muda sekarang itu untuk melawan budaya korupsi dimulai dari lingkungan terkecil lah. Dari yang terkecil Ya, tidak terkecil. tipsen. Oke, tidak tipsen ya. Catat Tidak tipsen, menyontek. tidak menyontek. Itu berani tegur teman yang curang, berbuat Ya. curang dalam segi apapun ya. Ya, Habis itu apa ya? Organisasi juga kadang apa ya, mendorong transparansi. Mungkin ya. di suatu apa kan ada ya, ini nggak tahu mungkin kayak apa ya, organisasi juga
mendorong transparansi ya intinya gitu. Dan apa ya itu acuh itu tok sih kayak aku ketahuku gitu ya kalau di lingkungan kampus atau lingkungan kecil. Oke, baik. Mungkin pertanyaan terakhir nih. Mungkin ini pertanyaan terakhir berisi untuk satu pesan nih Mas untuk pemerintah. Hal yang paling mendesak agar generasi muda itu percaya Indonesia bisa bebas korupsi. Satu pesan aja. Apa ya? Apa ya? Saya dulu. Apa ya? Kalau rakyat kecil dihukum berat, tapi pejabat yang korupsi miliar gaji. Karena generasi kami tidak memiliki kekurangan informasi yang Oke, mau berarti ya tunjukkan keadilan yang nyata. Kalau rakyat kecil bisa dihukum berat, tapi pejabat yang korupsi bisa bebas dengan cepat. Jadi kan kepercayaan anak-anak muda kan bisa akan terus runtuh lah. Susah untuk dipercaya pemerintah. Jadi kami juga butuh bukti ya, bukan janji tok. Terus karena generasi kami itu tidak kekurangan informasi, jadi kami tahu mana yang nyata dan mana yang sandiwara. Mungkin itu aja. Oke, baik. Mungkin itu saja teman-teman untuk mewawancarai dari Mas Septian ini ya, dari prodi mana tadi Mas? PGSD ya. Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oke, jadi terima kasih teman-teman ya. Nanti dilanjut oleh teman saya mewawancarai mahasiswa selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa memperkenalkan diri dan apakah menurut Anda itu sedekat apa sih korupsi dengan kehidupan mahasiswa di lingkungan sehari-hari? Sebelumnya ya, untuk nama saya itu Disor dari mahasiswa UNED. Lalu untuk pertanyaan yang tadi kan dekat apa korupsi dengan mahasiswa? Itu menurut saya itu sangat dekat sekali karena akan ada kaitannya dari mahasiswa ini ke lingkup korupsi. Katakanlah seperti tipsen ataupun plagiasi itu sudah termasuk dalam lingkup korupsi yang kecil menurut saya seperti itu. Jadi kalau bisa dikatakan dekat atau tidak, sangat dekat sekali seperti itu. Berarti tipsen itu sangat-sangat termasuk korupsi juga tapi yang kecil. Korupsi kecil ya benar. Mengapa korupsi di Indonesia itu memang hal yang salah untuk dilakukan, tetapi sudah tahu salah itu masih aja ada yang melakukan. Bahkan orang-orang yang sudah berpendidikan tinggi itu bisa melakukan korupsi. Nah, menurut pandangan Anda sendiri itu bagaimana? Kalau tentang korupsi yang masih ada sampai sekarang, itu yang pertama mungkin dari budayanya ya, kalau saya lihat itu sudah walaupun tetap sudah ada KPK ataupun ada ya itulah yang memberantas korupsi ya, tapi menurut saya itu sudah menjadi budaya dalam lingkup hal seperti itu. Jadi kalaupun menurut saya nih, kalau misalnya mau benar-benar dihilangkan sistem korupsi di Indonesia, mungkin bisa dibuat dengan seperti saya kasih contoh seperti negara-negara lain ataupun seperti di Cina yang mungkin itu dia memang benar-benar memberantas korupsi sejak awal. Jadi generasi awalnya itu emang kalau misalnya sudah ada korupsi itu sudah dipotong. Jadi kayak seperti dengan hukuman kan seperti yang kita tahu di beberapa negara itu kan ada yang menerapkan hukuman mati pada korupsi tersebut. Nah, bisa dipangkas dengan cara seperti itu jika memang dirasa ingin benar-benar menghilangkan korupsi di Indonesia. Lalu untuk orang-orang yang berpendidikan itu penawar staf korupsi itu memang menurut saya nih bahwa orang yang berpendidikan tinggi sekalipun itu belum tentu dijamin dia tidak korupsi. Pendidikan itu adalah bukti bahwa dia tuh telah menyelesaikan perkuliahan atau bukti bahwa dia pernah berpikir. Bukan menjamin bahwa dia tidak akan korupsi seperti itu. Korupsi itu kan terjadi karena mungkin ada celah ataupun mungkin ada dorongan ataupun hal yang lainnya yang tidak bisa disajikan satu persatu seperti itu.
Berarti pada dasarnya orang yang sudah berpendidikan itu belum tentu menjamin bahwa hidupnya itu bebas dari korupsi ya. Dan juga mungkin bisa dipengaruhi oleh lingkungan setempat atau bagaimana. Apakah budaya titip menitip atau gratifikasi kecil di lingkungan kampus itu nyata? Apabila nyata mungkin bisa disertakan untuk contohnya itu seperti apa? Menurut pandangan Anda sendiri. Untuk budaya titip menitip atau gratifikasi ya. Ya. Kalau menurut saya emang itu sudah bukti nyata lah. Karena kan seperti yang saya bilang dari di awal, seperti tipsen atau plagiasi itu sudah termasuk dalam konteks korupsi kecil. Ya. Lalu kan ada juga nih di beberapa kasus yang mungkin juga sudah pernah terekspos di media sosial sebelumnya, seperti memberikan parsel atau memberikan bingkisan lah untuk dosen dengan harapan nilai tambah. Itu kan juga sudah termasuk korupsi seperti itu. Jadi bisa dibilang dalam budaya titip menitip ataupun dalam budaya memberikan sesuatu itu sebenarnya dalam konteks yang sebenarnya itu tidak salah, tapi dalam konteks yang ingin mengharapkan nilai tambah itu sudah termasuk dalam lingkup korupsi kecil. Iya seperti itu. Nah, Anda kan sebagai mahasiswa nih, apa langkah Anda sebagai mahasiswa itu langkah konkret maksudnya yang bisa dilakukan untuk anak muda atau kalangan mahasiswa muda saat ini itu melawan budaya korupsi di lingkungan terkecil? Itu seperti apa? Untuk budaya mahasiswa sendiri ya, maksudnya dalam lingkup mahasiswa itu bisa dimulai dari pertama, dia tidak menyontek saat ujian, itu bisa dilakukan. Yang kedua, apabila dia seperti menjadi kepanitiaan, kan banyak nih di universitas, itu dia harus ada transparansi dalam bentuk segi anggaran. Jadi tidak ada markup berlebih lah dalam segi anggaran tersebut. Itu sudah termasuk dalam dia tuh anti korupsi lah bahasanya seperti itu. Ataupun dan yang terpenting itu dalam segi ini integritas diri sendiri. Jadi walaupun lingkungannya yang tidak mendukung, tapi jika dia memiliki integritas yang tinggi dalam dirinya, dia tanggung jawab, dia kayak jujur lah, dia akan hampir bisa dikatakan dia akan terhindar dari korupsi. Ya walaupun dorongan dari lingkungan itu pasti ada dan itu sangat berat jika dorongan itu besar seperti itu. Oh, jadi dimulai dari diri sendiri atau juga lingkungannya itu seperti apa gitu ya. Berarti memang ada ya kejadian seperti itu. Ada sekali dan hampir di semua universitas dan semua mahasiswa mungkin mengetahui akan hal itu. Apakah Anda memiliki atau ada satu pesan yang disampaikan untuk pemerintah saat ini atau hal yang paling mendesak untuk generasi muda agar bisa percaya akan Indonesia ini bebas dari korupsi? Nah, pertama mungkin saya ingin bukan pesan ya, tapi lebih ke saya ingin mengatakan aja lah. Ya. Kalau misalnya nih ingin terhindar dalam konteks yang lingkup korupsi, ya mungkin sejak awal di mana itu pada periode kayak paslon lah, pada saat daripada paslon mencalonkan itu dia tidak hanya sekedar janji, tapi tetap dilakukan. Terus dalam lingkup korupsi itu sebenarnya kalau saya katakan memang susah sih kalau misalnya mau benar-benar menghilangkan korupsi di Indonesia. Tapi kan bukan berarti tidak bisa gitu. Jadi ya bisa dilakukan secara pelan-pelan, bertahap, dan itu terbukti secara konkret dan jika memang bisa ditransparansikan kepada awak media. Jadi seluruh masyarakat Indonesia itu tahu, sejak pemerintahan ini dengan berjalannya sekian bulan itu sudah terberantas berapa kali korupsi seperti itu. Sebelumnya saya terima kasih pada Intisar yang sudah meluangkan waktunya. Sebagai kesimpulan aja,
bahwasanya korupsi itu bukan sekedar hanya persoalan hukum, tetapi juga dari nilai moral yang harus dicegah sejak dini. Dan juga sebagai mahasiswa itu dan generasi penerusnya sangat memerlukan memiliki peran penting lah akan hal tersebut untuk menanamkan nilai kejujuran, terus nilai rasa tanggung jawab yang tinggi, dan menjaga integritas di lingkungan sehari-hari. Ya mungkin itu saja pertanyaan singkat dari saya. Terima kasih. Baik, sama-sama.